Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah metabolisme zat gizi mikro mengenai interaksi vitamin B5 dengan dosen pengampu Dr. Fatma Syahbanu STP. Boleh di next? Baik, eh, kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Winda Marcella Nurdin dengan 3 digit NPM 013, selanjutnya ada Isma Salsabila dengan 3 digit NPM 051, selanjutnya ada saya Itakila dengan 3 digit NPM terakhir 053. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibaca. Selanjutnya, latar belakang. Zat gizi merupakan unsur penting untuk membentuk dan mengganti sel-sel termasuk sel otak, mengatur proses kerja fisiologi tubuh, dan sebagai sumber tenaga. Oleh karena itu, asupan intak dalam jumlah seimbang mutlak diperlukan. Zat gizi mikro sangat diperlukan dan berperan penting dalam metabolisme tubuh. Salah satu cara untuk memperbaiki kekurangan zat gizi mikro adalah dengan suplementasi zat gizi tersebut secara tunggal atau kombinasi. Dampak dari suplementasi kombinasi dua zat gizi adalah terjadinya interaksi dari kedua zat gizi, baik secara sinergis maupun antagonis. Beberapa interaksi zat besi dengan zat gizi mikro lain, seperti antara zat asam pentanoat dan biotin, ataupun antara zat gizi asam pentanoat dengan zat makro seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Interaksi dapat terjadi antara suatu gizi dengan yang lain, atau dengan zat non-gizi. Yang dimaksud zat adalah zat gizi pati atau gula, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Semua dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Interaksi zat gizi atau non-gizi dapat terjadi pada tiga tempat. Pertama, dalam bahan makanan, produk pangan. Kedua, dalam saluran pencernaan. Dan ketiga, dalam jaringan sistem transportasi dan jalur ekskresi tubuh. Masing-masing interaksi dapat bersifat positif atau sinergis, bisa juga negatif atau antagonis, dan kombinasi di antara keduanya. Interaksi disebut positif jika membawa keuntungan, sebaliknya disebut negatif jika merugikan. Sebagian besar interaksi zat gizi terjadi di dalam saluran pencernaan. Interaksi itu dapat menguntungkan atau merugikan. Interaksi antara asam pentanoat dengan zat makro dan biotin merupakan contoh yang menguntungkan, karena asam pentanoat dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh dengan memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Selanjutnya, rumusan masalah dalam makalah ini bisa disimpulkan sebagai berikut, seperti apa yang dimaksud dengan interaksi zat gizi, apa saja jenis-jenis interaksi zat gizi asam pentanoat, dan bagaimana mekanisme interaksi zat gizi asam pentanoat. Tujuan yang didapat dari rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian interaksi zat gizi. Kedua, untuk mengetahui jenis-jenis interaksi zat gizi asam pentanoat. Dan ketiga, untuk mengetahui mekanisme interaksi zat gizi asam pentanoat. Pengertian zat gizi. Interaksi nutrien adalah interaksi fisika dan kimia antar nutrisi. Nutrisi dengan komponen lain dalam makanan atau nutrisi dengan obat senyawa kimia lain, yang meliputi efek yang diinginkan dan tidak diinginkan. Sedangkan nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Penelitian di bidang gizi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Pada masa lalu, penelitian mengenai nutrisi hanya terbatas pada pencegahan penyakit kurang gizi dan menentukan standar kebutuhan dasar nutrisi pada makhluk hidup. Angka kebutuhan gizi dasar
Ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Recommended Daily Allowance atau RDA. Seiring dengan perkembangan ilmiah di bidang medis dan biologi molekular, bukti-bukti medis menunjukkan bahwa RDA belum mencukupi untuk menjaga fungsi optimal tubuh dan mencegah atau membantu penanganan penyakit kronis. Bukti-bukti medis menunjukkan bahwa akar dari banyak penyakit kronis adalah stres oksidatif yang disebabkan oleh berlebihnya radikal bebas di dalam tubuh. Penggunaan gizi dalam level yang optimal dikenal dengan istilah Optimal Daily Allowance atau ODA. Terbukti dapat mencegah atau menangani stres oksidatif sehingga membantu pencegahan penyakit kronis. Level optimal ini dapat dicapai bila jumlah dan komposisi gizi yang digunakan tepat. Dalam penanganan penyakit, penggunaan gizi sebagai pengobatan komplementer dapat membantu efektivitas dari pengobatan dan pada saat yang bersamaan mengatasi efek samping dari pengobatan. Karena itu, gizi sangat erat kaitannya dengan kesehatan yang optimal dan peningkatan kualitas hidup. Gizi tidak sekedar apa yang kita makan, tetapi lebih merupakan sains yang meliputi interaksi antara organisme hidup dengan makanan. Interaksi meliputi proses fisiologi seperti memakan, mencerna, penyerapan, transport, dan penggunaan makanan tersebut. Gizi meliputi aksi-aksi biologikal yang interaksi makanan dengan tubuh dan konsekuensinya untuk kesehatan dan penyakit. Gizi juga meliputi faktor-faktor fisiologikal, sosial, kultural, ekonomi, dan teknologi yang mempengaruhi makanan yang kita makan. Pentingnya makanan tergantung pada gizi yang dikandungnya. Nutrien atau gizi meliputi karbohidrat, protein, lipid, mikronutrien, makronutrien, vitamin, dan mineral. Pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan. Zat gizi merupakan unsur yang terkandung dalam makanan yang memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Masing-masing bahan makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan gizi yang berbeda. Zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut berbeda-beda antara makanan yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa jenis zat gizi yang terkandung dalam makanan maupun jumlah zat masing-masing zat gizi. Satu jenis zat gizi tertentu kemungkinan terkandung atau terdapat pada jenis bahan makanan, namun bisa dimungkinkan zat gizi tersebut tidak terdapat pada bahan pangan yang lain. Untuk satu jenis zat gizi tersebut, mungkin saja banyak terkandung pada satu jenis makanan, namun bisa saja tidak terdapat sama sekali pada makanan yang lainnya. Selain itu, jumlah zat gizi tertentu dapat dalam jumlah yang banyak pada salah satu jenis makanan, namun bisa saja hanya terdapat jumlah yang sedikit pada makanan yang lainnya. Berdasarkan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, dapat dibagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro, karbohidrat, protein, dan lemak, dan zat gizi mikro, vitamin, dan mineral. Baik, selanjutnya itu asam pantotenat atau vitamin B5. Asam pantotenat adalah suatu kristal putih yang larut air. Berasa pahit, lebih stabil dalam keadaan larut dibandingkan dalam keadaan kering. Mudah rusak oleh asam, alkali, dan panas kering. Tetapi, dalam larutan netral, tahan terhadap panas basah. Asam pantotenat merupakan gabungan dari derivat asam bulvirat dan asam aminoalanin. Asam pantotenat terutama berperan sebagai bagian dari koenzim A yang diperlukan dalam berbagai reaksi metabolisme sel, terutama dalam proses perombakan karbohidrat, asam lemak, dan asam amino untuk menghasilkan energi. Kekurangan asam pantotenat dapat mengakibatkan rasa tidak enak pada saluran cerna, kesemutan, dan rasa panas pada kaki.
muntah-muntah, lelah, dan sulit tidur. Meskipun demikian, kasus akibat kekurangan asam pantotena sangat jarang terjadi. Hal ini mungkin karena kebutuhan tubuh terhadap vitamin ini sangat kecil dan asam pantotenat banyak ditemukan pada bahan-bahan makanan. Pangan yang merupakan sumber pantotenat adalah hati, ragi, daging, padi-padian, dan susu. Next. Baik, selanjutnya itu fungsi asam pantotenat atau vitamin B5. Asam pantotenat penting untuk pelepasan energi dari makanan, pertumbuhan yang sehat, dan produksi antibodi. Asam pantotenat membutuhkan vitamin A, B6, B12, B9, dan B3 agar berfungsi dengan baik. Koenzim A diperlukan untuk pembentukan asetil-CoA dari pemecahan karbohidrat, protein, alkohol, dan lemak. Sebagian besar molekul asetil-CoA masuk ke siklus asam sitrat atau di mana ATP kemudian dibentuk, namun asetil-CoA juga merupakan blok bangunan biosintetik yang berperan untuk pembentukan asam lemak, kolesterol, asam empedu, dan hormon steroid. Asam pantotenat juga merupakan bagian dari kelompok senyawa yang disebut pembawa protein asli. Protein ini menempel pada asam lemak dan mengangkutnya di sepanjang jalur metabolisme yang dirancang untuk meningkatkan panjang rantainya. Seperti koenzim A, asam pantotenat juga menambahkan asam lemak ke protein yang dapat ditentukan oleh lokasi dan fungsinya di dalam sel. Asam pantotenat, komponen koenzim A, merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk sintesis asetil dan melatonin. Koenzim A juga digunakan sebagai alat transportasi atom karbon ke dalam sel dengan mengkatalisasi produksi asetil-CoA. Next. Selanjutnya itu provitamin B5. Pantenol adalah bentuk vitamin B5 atau asam pantotenat yang aktif secara biologis. Fungsi utamanya adalah meningkatkan penyembuhan luka, aktivitas antiinflamasi, dan menghidrasi. Etilpantenol seperti pantenol di metabolisme menjadi asam pantotenat di kulit. Asam pantotenat kemudian dimasukkan sebagai komponen penting dalam koenzim A. Penamaan lain dari provitamin B5 ini yaitu di antara lain seperti di bawah ini ya teman-teman. Next. Selanjutnya itu interaksi asam pantotenat atau vitamin B5 dengan karbohidrat. Asam pantotenat berperan sebagai bagian dari koenzim A yang diperlukan dalam berbagai reaksi metabolisme sel, terutama dalam proses perombakan karbohidrat. Seperti yang diketahui, koenzim merupakan zat yang membantu kerja enzim. Cara kerja koenzim A yaitu dengan memecah karbohidrat menjadi pecahan zat yang sederhana. Vitamin B5 secara eksklusif merupakan prekursor dalam sintesis CoA dan dengan demikian hanya secara langsung mempengaruhi jalur metabolisme ini. CoA memiliki peran dalam ratusan reaksi biokimia manusia seperti pertumbuhan sel, metabolisme perantara, dan sintesis neurotransmitter. Struktur CoA berfungsi sebagai gugus penyakit karbonil dan sebagai pembawa gugus asil untuk membantu memfasilitasi berbagai reaksi ini. Next. Oke, baik. Selanjutnya itu ada interaksi asam pantotenat dengan biotin. Nah, interaksi asam pantotenat dengan biotin ini ternyata memiliki interaksi yang positif, di mana menunjukkan peran penting dari biotin dan atau asam pantotenat ini dalam menjaga integritas usus normal dan kesehatan. Peran pentingnya itu dari biotin adalah dalam pemeliharaan homeostasis usus normal yang baru-baru ini telah didokumentasikan, di mana perubahan signifikan dalam integrasi usus besar dikombinasikan dengan perkembangan peradangan spontan yang diamati pada penelitiannya, yaitu pada tikus yang membuat biotin kekurangan melalui cara diet.
Peran biotin di sini berfungsi sebagai kekebalan tubuh normal yang telah dijelaskan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu ada asam pantotenat. Sedikit diketahui tentang perannya dalam pemeliharaan integritas usus atau homeostasisnya. Namun, maka dari itu perlu diperlukan studi lebih lanjut untuk mengatasi masalahnya. Relevansinya itu pada temuan yang kali ini itu ada identifikasi baru-baru ini oleh kelompok si peneliti tentang hilangnya mutasi fungsi pada gen SLC56A 5A6 pada anak berusia 15 bulan yang menunjukkan gangguan pertumbuhan, defisiensi imun variabel, dan kehilangan tulang di antara gejala-gejala lain. Situasi yang secara signifikan membaik setelah oversuplementasi anak dengan dosis tinggi biotin dan asam pantotenat. Jadi kesimpulannya pada interaksi asam pantotenat dan biotin ini, si asam pantotenat dan biotin itu ketika diberikan kepada gejala yang memiliki peradangan di usus itu mereka berdua itu sama-sama berfungsi menjaga integritas usus normal dan kesehatan kayak gitu. Boleh di next. Selanjutnya itu ada interaksi asam pantotenat dengan zat non-gizi. Boleh di next. Yang pertama itu interaksinya dengan tetrasiklen. Vitamin B5 atau asam pantotenat ini mengganggu penyerapan dan efektivitas antibiotik tetrasiklen. Untuk itu harus mengonsumsi vitamin B pada waktu yang berbeda dari tetrasiklen. Semua suplemen vitamin B kompleks yang bekerja dengan cara ini dan harus diminum pada waktu yang berbeda. Jadi intinya tetrasiklen ini adalah antibiotik karena hampir semua vitamin B itu bekerja antagonis dengan tetrasiklen ini. Jadi dalam konsumsinya itu harus diberikan jangka waktu yang berbeda apabila dikonsumsi dalam satu hari yang sama. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada interaksi asam pantotenat dengan obat-obatan. Sama seperti tetrasiklen sebelumnya yang sebagai antibiotik, obat-obatan, contoh obat-obat yang ada di sini itu berkontradiksi yang mengakibatkan sebuah pasien apabila beliau mengonsumsi asam pantotenat dengan obat-obatan tersebut di waktu yang sama itu menghasilkan hipersensitivitas atau alergi terhadap obat atau turunannya. Ini terbukti dari sebuah laporan yang menunjukkan bahwa asupan vitamin B mungkin berkorelasi dengan peningkatan beban peptida amyloid beta cerebral pada individu dengan gangguan kognitif, meskipun sudah lebih lanjut masih diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan dan menemukan mekanisme molekuler jalur ini. Penelitian saat ini menunjukkan mereka adanya gangguan kognitif menjadi kontradiksi potensial. Gitu. Boleh di next. Oke, itu tadi itu pemaparan beberapa interaksi asam pantotenat dengan zat-zat non-gizi, baik gizi ataupun non-gizi. Jadi kesimpulan pada pemaparan kali ini itu adalah interaksi zat gizi adalah proses yang terjadi antara satu zat gizi dengan zat gizi lain atau dengan faktor lain seperti obat-obatan yang dapat mempengaruhi penyerapan, penggunaan, atau metabolisme zat gizi tersebut. Interaksi tersebut dapat menghasilkan efek yang diinginkan dan tidak diinginkan. Pada interaksi zat gizi, asam pentatonat yang tersusun pada makalah ini menjelaskan bahwa terdapat interaksi positif pada interaksi dengan glukosa, lipid, dan biotin.
Di sisi lain, memiliki interaksi negatif pada interaksi zat non-gizi seperti tetrasiklin dan obat-obatan yang mengakibatkan kontradiksi dan hipersensitivitas. Namun, dalam hal itu juga ada saran dari kelompok kami, yaitu di mana makalah yang kami susun ini masih membutuhkan kelengkapan interaksi yang lain karena masih banyak interaksi-interaksi asam pentatonat dengan zat-zat lainnya yang belum kami cantumkan. Gitu. Mungkin boleh di next. Cukup sekian. Mungkin boleh disampaikan oleh Ita. Baik, cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.